Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suci Maisarah, SPDI. Saya mengajar di SDN Semangat Dalam 3, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Semangat Dalam 3, yang terhormat seluruh Dewan Guru SDN Semangat Dalam 3. Baiklah, akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Semangat Dalam 3. Acara keempat, doa. Acara kelima, penutup. Kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan pembacaan Ummul Quran tadi, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia,
Hadirin dipersilahkan duduk. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Semangat Dalam 3. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berhadir dan berkumpul bersama-sama di SDN Semangat Dalam 3 dalam rangka acara aksi nyata dengan judul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah pada SDN Semangat Dalam 3 yang disajikan oleh Ibu Suci Maisarah, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Barito Kuala. Kami atas nama Kepala Sekolah menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dapat mengikuti dengan penuh hikmat penyajian aksi nyata pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bapak ibu semua dapat menyimak apa-apa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Dan kami selaku Kepala Sekolah sangat berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua pada hari ini. Kiranya itu sambutan yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan acara aksi nyata pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa. Untuk membacakan doa kita mintakan kepada Bapak Haji Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahhil umurana wastur uyubana wa hasinna wa bi umurina kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti kita, aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah SDN Semangat Dalam 3 dari Ibu Suci Maisarah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Barito Kuala. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, ulun berdiri di depan menyampaikan yaitu tugas dari modul 1.4 budaya positif. Mohon izin Pak. Yaitu adalah aksi nyata penyebaran atau penanaman tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Suci Maisarah.
calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Baritokuala. Jadi hari ini kita akan membahas yaitu tentang 8 materi, kelihatanlah. 8 materi yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih yang disebut dengan paradigma? Paradigma itu adalah sejenis pemikiran atau mindset, daya pandang. Paradigma itu sama seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya paradigma barunya itu adalah tujuannya satu, yaitu adalah mewujudkan pelajar profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensinya? Ada 6 ya Bapak Ibu ya. Nih ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kemana nih? Mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. 4 kreatif. 5 gotong royong, dan yang keenam adalah kebinekaan global. Sudah ya kita ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrolnya. Ilustrasinya seperti ini. Guru mengontrol murid, bahwa ilusinya penguatan positif, efektif, dan manfaat itu seperti ini. Gurunya yang mengontrol. Tapi ada lagi ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kamu ini, itu. Atau ilusi bahwa anak dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsinya dari paradigma barunya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nih, dari stimulus respon ke teori kontrol. Dari ini realitas atau kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda, yang ngontrol. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang melihat gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal apa teori kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang itu berbeda-beda. Nih, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa jadi ada sini? Kadang-kadang pandangan yang tidak bisa dibedakan. Orang ada pernah ketika moderasi beragama, ingatlah yang kepala Kemenak, apa kata Bapak Kepala Kemenak? Kenapa kamu lama menjanda? Padahal dia tidak tahu kenapa jadi lama menjanda. Oh, kenapa kamu lama menjomblo, Abdullah misalnya. Abdullah, kenapa lama menjomblo? Itu kan satu pandangan. Padahal Abdullah kenapa masih menjomblo? Karena Abdullah belum punya pasangan. Padahal Abdullah punya duit, Pak, buat melamar cewek misalnya.
Tapi Abdullah belum berani menikah. Ternyata mantan pacarnya sudah dulu menikah. Sakit hati Abdullah. Karena itu yang kita tidak bisa melihat pandangan yang punya orang lain masuk ke dalam punya kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Apa iya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menyuruh Abdullah lekas kawin misalnya, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bisa Abdullah bisa nih dipaksa Pak. Tidak bisa. Apakah kita bisa mengontrol Abdullah Pak? Tidak bisa, karena jodoh di tangan Allah. Mau di tangan Allah. Model berpikirnya nih, menang atau kalah. Model berpikirnya menang. Kedua kita yaitu adalah tentang disiplin positif. Adakah dari ibu-ibu yang pernah mendengar atau bapak-bapak tentang disiplin positif? Apa sih dalam benak pian atau dalam pikiran pian ketika mendengar ada kata-kata disiplin positif? Yang namanya disiplin pasti maunya kan yang mengarah anak-anak ke positif. Coba kita buka. Disiplin berasal dari kata Latinnya adalah nih, belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif, Bang? Disiplin positif apa? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Kenapa di sini ulun tekankan tanpa? Karena kita biasanya dalam diri kita sebagai seorang pendidik, kalau kita melihat anak-anak kita tuh wah, lebih pintar kadang, pasti apa yang mau kita berikan? Penghargaan. Tapi kalau kita misalnya jengkel melihat anak kita melakukan kesalahan, pasti apa yang mau kita? Hukuman. Nah, yang disiplin positif di sini yang mau dikembangkan di sekolah adalah anak-anak melakukan dengan kesadaran, Bu, tanpa harus bayang-bayang apresiasi diberi penghargaan atau ketakutan karena sebuah hukuman atau ancaman. Iya, kesadaran dirinya. Berat loh sebenarnya, ini berat sekali. Terus terang berat ini. Yang ketiga yaitu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya apa nih? Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua ya ini adalah PYP. PYP ini Bu, Primary Year Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Aduh, enak batuk lun. Yaitu adalah keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikannya. Kita aja mau menerapkan yang pertama adalah profil pelajar Pancasila aja, menitinya dari bawah lagi. Kenapa Bu? Karena tantangan terbesar kita adalah anak-anak zaman gen yang sekarang sudah berbeda dengan zaman kita. Kalau kita kenapa? Dulu ada diletakkan penggaris kayu aja sudah di atas meja. Anak-anak sudah merasa disiplinnya disadarkan oleh penggaris kayu. Kalau sekarang kita diminta untuk mendisiplinkan, menyadarkan dalam dasar di dalam diri anak. Seram sebenarnya lebih. Adalah kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusianya? Yaitu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih? Nih, dasar kehidupannya pertama. Pasti kita ini 5 dasar kehidupan manusia ini pasti yang pertama bertahan hidup.
Ya lo, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, pasti sudah ini. Yang kedua kasih sayang. Siapa sih yang kada mau diberi kasih sayang? Pak Pian mau lah Pak diberi kasih sayang Pak. Oh mau benar. Sama seperti anak didik kita, yang dibutuhkan juga adalah dari diri kita adalah kasih sayang. Pak Pian datang sudah lama marah-marah kayak apa perasaan murid Pian? Pasti kada suka loh lawan kita. Tapi kalau kita datang niat mulai rumah dengan kasih sayang, pasti disayangi ya lah Pak. Iya. Yang kedua, sudah. Yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan dianggap itu pemimpin model kayak apa yuk? Kayak hendak menguasai. Kan ada loh, tampak loh anak-anak yang kayak itu di dalam kelas. Kelihatan loh, yang mau menjadi seolah-olah kayak penguasa. Itu adalah dasar diri. Sama kayak diri kita. Coba Pian, rasa-rasa kayak merasa diri paling hebat lah. Kadang pasti ada rasa aku aja yang bisa menyambal acan paling nyaman nih misalnya. Kan pasti ada loh, sambal acan ipit tuh ya orang nyaman ya, nyaman apa gitu ya. Nah misalnya itu sudah menjadi seolah-olah dasar diri kita menjadi kayak penguasanya. Ampun ku tuh jalan. Nah ya sama seperti itu. Pembisanya misalnya. Yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bebas. Kadang-kadang kenapa? Aku anak apa kah? Kadang-kadang muncul di dalam diri kita tuh. Padahal misalnya kita nih hidup ASN, sesuai peraturan. Bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah sesuai peraturan negara misalnya. Tapi ada di dalam diri kita nih lah, nah ya itu. Sama ketika anak murid kita, kembalikan kepada anak didik kita tuh ada rasa dia tuh melakukan kebebasan. Kita mau mengerjakan matematika, inilah dikerjakannya pakai ini. Padahal dia mungkin bisa menuju ke situ dengan cara-cara yang berbeda. Mau belajarnya di lantai, adalah dingin di rumahnya katanya. Itu adalah suatu dasar di dalam dirinya merasakan ingin bebas. Belajar istirahatnya di istirahat belanjanya di tempat acil anu ajeng. Bisalah kita mengaturnya karena di dalam dasar dirinya ada kebebasan. Yang kelima adalah senang. Nih, pasti loh kita di dalam diri kita nih ya lalu muncullah kata-kata sekarang adalah jalan-jalan walaupun tak punya uang, walaupun hanya melihat jalan. Nah, ini adalah salah satunya ini Pak. Adalah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nih, kesenangan, healing. Wah. Itu waktu puyuh makan haruan, I love you Bapak Ibu sekalian. Untuk yang kelima yaitu adalah motivasi perilaku manusia. Ini terbagi menjadi 2 yaitu motivasi intrinsik dan yang ini X, yang ini adalah in. X itu adalah di luar. Apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasinya, kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya tidak mau dihukum. Itu kan biasanya. Kenapa? Untuk mendapatkan imbalan. Kenapa kamu melakukan PR ini dengan mengerjakan sangat bagus sekali? Karena saya mau mendapatkan permen dari Bapak Abdullah. Nah, itu adalah suatu penghargaan. Kalau dari in-nya, Bang? Kalau in dari dalam diri, yang kedua yaitu adalah motivasi intrinsik, yaitu di dalam diri anak tersebut apa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2 terbaginya, yaitu ada yang X. Yang X itu pertama takut karena hukuman, yang kedua adalah karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Kalaunya yang dari dalam diri sendiri itu adalah karena ingin merasa dirinya dihargai, menilai mereka menghargai diri sendiri lah. Nah, ini ada 3 dari yang tadi tuh hukumannya apa? Yang pertama hukuman tidak berencana tiba-tiba. Pernahlah Bapak Ibu guru yang melakukan seperti ini tiba-tiba aja menghukum? Pernah. Kamu mematahkan pensil. Tak. Pernahlah Pak. Tiba-tiba marah aja Pak sama anak Pak. Karena dia melakukan kesalahannya itu langsung kita hukum misalnya. Pernahlah Pak lah. Pasti pernah. Contohnya apa Pak menghukum mendidik itu Pak? Menghafal surah kah? Istighfar 100 kali. Pak baca istighfar 100 kali. Oh ya salah. Ide yang bagus saya baru pertama kali mendengar hukuman menyusun buku itu baru ini. Pas masuk kan langsung aja. Wah, luar biasa ya. Iya, dari sini kita akhirnya melihat pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu di dalam kelas. Salah satunya yaitu cara menghukum anak secara tiba-tiba. Simpen di bukunya. Oh iyalah Pak, bereskan bukunya. Atau kita ajak teman-temannya supaya dihukumnya rame-rame gitu Pak. Kelihatan lah Pak. Bisa tergantung Tergantung melakukan kesalahannya Pak ya. Kalau beramai-ramai, hukumlah beramai-ramai saya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Hah? Bagaimana nih? Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, tahu-tahu dihukum aja lah Pak. Ya lah, tahu-tahu dihukum aja misalnya. Nih, bersifatnya satu arah hukumannya. Kita tanpa konfirmasi sama anak. Hai kamu, bersihkan WC. Tanpa mendengarkan apa yang terjadi misalnya. Nih, berupa hukuman fisik. Dihukum secara physically. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi bisa secara terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Sesuai peraturan di dalam kelas ya, apabila jalan-jalan di dalam kelas anak-anak harus menyapu, membantu yang piket misalnya. Itu berarti konsekuensi. Yang kedua apa? Murid dibuat tidak nyaman. Hah? Maksudnya gimana? Ya dibuat tidak nyaman, benar kayak seolah-olah tuh dia kayak bersalah aja anak-anaknya. Jadi kayak ada nyaman loh. Kamu nih bang. Kamu gara-gara kamu nih, gara-gara kamu nih, gara-gara kamu nih. Nah saya. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Model. Hah? Diktator. Benar nih, namanya di dalam kelas mulai kemuliaan. Nah, itu kan modelnya seolah-olah kita sebentar-sebentar menghintip di jendela. Kan ada kan kayak gitu gurunya supaya menciling katanya. Aduh, menciling itu apa bahasanya? Karena melotot matanya, memonitor muridnya. Nah, ini yang ketiga, tujuan kita yaitu adalah merestitusi. Pernah Bapak Ibu mendengar restitusi?
Nah, yang ketiga yaitu adalah minta restitusi. Apa sih restitusi? Ini adalah tujuan kita. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dipanggil Pak, benar Pak. Kamu kenapa telah menyobek-nyobek buku anak-anak? Bisa lah pian kayak itu, tahanlah. Tahanlah Pak. Kira-kira menurut Bapak lah. Anak kenapa pian mengibit teman pian nak? Gregetan lho bae ya. Iya, tapi gambarannya benar Pak. Kalau menurut Bapak itu dipanggil anaknya tanpa menghukumnya secara tidak nyaman. Atau misalnya nih, tiba-tiba, atau misalnya ini tanpa peraturan, atau dibuat anaknya tidak nyaman. Disinggung terus muridnya misalnya, dibuat merasa bersalah. Lanjut, yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Benar tadi kata Bapak, dipanggil muridnya, kamu kenapa? Saya tadi tuh mengambil pensilnya Adul. Kenapa kamu ambil pensilnya Adul? Karena saya lupa membawa. Terus gimana caranya kamu menyelesaikan masalah kamu kalau kamu lupa bawa pensil? Pinjam handphone Bapak, telepon mama saya membawakan pensil. Berarti dia menemukan solusi. Ya loh, menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi itu tujuan kita. Oke. Yang keenam adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini gurunya disuruh ngontrol diri. Pak, kayak apa Pak caranya kita ngontrol diri Pak? Kalau kita menemukan murid kita pindah mucil Pak. Istighfar 100 kali. Yang pertama, kita pernah menjadi seorang penghukum. Benar? Benar. Atau kita membuat anak seperti ini, membuat anak-anak merasa bersalah. Pernah Pak? Pernah. Sering. Atau ini, memposisikan diri Bapak Ibu menjadi temannya. Pernah lah. Oke. Atau sebagai pemantau. Melotot aja. Pantau terus. Atau yang kelima, pernahkah Bapak Ibu menjadi seorang manajer? Hah? Bagaimana Bu? Bisa. Contoh Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang 5 tadi. Ini kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, kalau posisi kita sebagai penghukum, yang kita lakukan adalah hormat kepada bendera selama 1 jam. Anak muridnya dihukum. Tapi posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu sudah beritahu kamu masih membuat Bapak Ibu kecewa. Atribut tidak dibawa-bawa. Ini akan mengakibatkan rasa kita itu dikontrol gurunya, membuat merasa anak-anak itu bersalah. Kalau yang ketiga, ayo dong ikuti peraturan sekolah, bantu Bapak Ibu. Sekali ini saja tidak apa-apa. Jangan berbuat lagi. Beli atributnya, jangan beli Indomie aja. Nah, ini kita seolah-olah memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau pemantau, Bang, kamu sudah melanggar peraturan berapa kali? Hah? Kamu tahu kan konsekuensinya? Celengi aja. Diplototin terus ya Pak ya. Setelah ini beli atributnya. Pantau. Ini adalah posisi kontrol gurunya sebagai pemantau. Kalau manajer yang seperti apa? Kamu tahu kesalahan kamu. Tahu Bu. Saya nggak bawa dasi Bu. Kira-kira gimana ya caranya memperbaiki kesalahan kamu? Beli dasi Bu. Kamu ada uangnya nggak? Nggak ada Bu.
Kalau nggak ada uangnya pinjam sama Pak Yusran. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan 5 posisi kontrol guru. Loh, kita sudah yang mana? Coba Bapak Ibu, kita sudah pernah menjadi yang mana? Penghukum pernah? Oh pernah, oke. Membuat merasa bersalah pernah? Pernah. Kalau sebagai teman pernah? Pernah? Pernah banget. Pak Ansor banget. Pemantau Pak, pernah enggak Pak? Pemantau pernah enggak Pak Ansor? Pernah. Nih, kalau manajer, kira-kira pernah nggak yang kayak seperti manajer? Kamu kira-kira tahu nggak kesalahan kamu? Tahu Bu. Kenapa? Itu untuk kelas tinggi biasanya tuh. Iyalah, kalau kira-kira kalau anak kelas rendah belum paham ya? Udah ngerti. Oke. Kita sudah beri contoh. Nah, sekarang kalau sudah diberi contoh, saya mau Bapak Ibu berdiskusi nih. Kira-kira diskusinya. Oke, kita diskusi ya Bapak Ibu bersama-sama ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, apa tadi yuk? Sebagai pemantau kah? Sebagai penghukum kah? Pemantau. Gimana yang lain setuju? Apa yuk? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Oke, kita cek. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Nih, membuat merasa bersalah. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, untuk yang kedua, nih pertanyaan yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa dia? Pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, atau kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita cek. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Pemantau. Oke. Mantap. Nah, yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer. Oke. Hah? Pilihan pilihan berkurang. Oke, yang ini. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa? Teman. Yang ini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Apa? Penghukum. Ada lagi? Selesai. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh. Oke, untuk materi yang ketujuh yaitu adalah keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu, di sini saya mau minta tolong. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Kenapa yang digunakan itu keyakinan kelas atau sekolah, bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Ada yang mau memberi pendapat? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar. Saya ingin memberikan pendapat mengapa keyakinan kelas atau sekolah, bukan peraturan kelas atau sekolah. Menurut saya keyakinan itu adalah
adalah sesuatu yang harus diyakini. Nah, jadi kita meyakini itu kelas atau sekolah tersebut. Kalau peraturan itu sesuatu yang harus diikuti, dipatuhi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan pendapat? Di sini pembentukan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat praktek kepada anak-anak tentang membuat keyakinan kelas. Yaitu adalah apa sih yang disebut dengan keyakinan kelas? Dia yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Yang kedua dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kelima adalah yang keenam adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kadang-kadang kita lakukan adalah peraturan sekolah, peraturan dibuat oleh sekolah, yang dibuat kepala sekolah atau hanya guru. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuatnya secara bersama-sama bersama peserta didik. Contohnya kayak gimana, Bu? Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas contohnya? Iya, benar. Kalau keluar kelas harus minta izin, tapi menggunakan kalimat seolah-olah anak itu bukan seperti peraturan. Keluar izin ketika keluar kelas. Nah, jangan keluar izin tanpa. Nah, tuh kalau di sini ada nih contohnya. Yang ini adalah kesepakatan kelas. Ini sama keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama dengan peserta didik. Ini fotonya asli dari saya yang kemarin saya praktekkan di kelas 4. Nah, ini adalah contoh keyakinan yang sudah pernah saya lakukan. Ibu Suci akan kembali kepada kalian tugas minggu kemarin, yaitu tentang keyakinan kelas. Ada yang masih tentang keyakinan kelas? Iya. Itu adalah kesepakatan kita di dalam kelas. Nanti ibu coba bagikan kertas kepada kalian, anak ibu di kelas 4 ya. Ibu bagi kertasnya yang berwarna-warni. Nanti tulis kesepakatan kelas yang seperti apa yang kalian diingatkan dari beberapa kesepakatan kelas yang sudah minggu kemarin kita buat. Oke? Setuju nggak nih? Setuju nggak? Oke, kita setuju. Ibu bagikan kertasnya ya. Oke. Untuk yang 8 yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Kenapa jadi disebut dengan segitiga restitusi? Tadi pernah kita singgung sedikit di materi sebelumnya. Restitusi itu adalah berupa dialog yang akan kita lakukan dengan anak. Yang pertama nih, pengertian segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Pak, Bu, yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah nih,
menstabilkan identitas. Kenapa jadi distabilkan dulu identitasnya? Kita tahu dulu masalah dia apa, dia kenalkan dulu. Kamu kenapa dipanggil ke kelas misalnya? Kenapa kamu tahu nggak kenapa kamu ibu memanggil kamu? Kita tanyakan dulu masalahnya. Dia tahu nggak kenapa kita panggil? Nah, yang kedua yaitu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, nih yang disebut dengan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nih kata-katanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Nih, ini adalah kata-kata contoh menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, Bang, nih berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pernah latihan menanyakan sama anak murid Bapak Ibu misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu mengambil pensilnya si Udin. Ya, itu adalah berarti Bapak Ibu sudah pernah menjalankan yang namanya restitusi. Apa sih yang disebut restitusi itu? Model tidak sebelah pihak lah bahasanya tuh. Nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalau menanyakan keyakinan, teori kontrol bahwa pada dasarnya kita ini termotivasi secara yang tadi intrinsik, yang dari dalam diri kita. Apa keyakinan kelas kita? Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Bahasa Banjarnya tuh bulikakan pada anaknya, anak kayak pegarang ikam nih, gitu nah bahasanya. Jadi seolah-olah kita bukan menghukumnya, tapi dia bahasa yang ulun temukan itu menghukum diri sendiri supaya dia belajar menghargai dirinya sendiri. Kalau kita misalnya, anak, kamu telah mencelakakan Abdullah, kamu sikat WC. Besok kira-kira dia mau mencelakakan Abdullah lagi nggak? Pasti. Karena apa? Karena merasa dihukum. Bukan rasa ketakutan tidak ingin mengulangi. Tapi kalau kita kembalikan ke diri anak, meyakini dengan apa yang telah dia lakukan, akhirnya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan, atau misalnya membahas atau kita diskusi bersama-sama? Ada Bapak Ibu? Oke. Izin bertanya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas? Ya, terima kasih. Oke,
apa pertanyaan dulu kepada anak tersebut. Dia apakah merasa dengan kesalahannya itu dia buat atau tidak. Jadi kita melaksanakannya itu tidak bisa langsung secara tergesa-gesa atau tiba-tiba mendadak misalnya. Tetapi kita harus membuat rencana atau rancangan dulu untuk menyusun, menanyakan kepada anak tersebut. Jadi tidak bisa langsung mendadak ya cara penerapannya. Atau misalnya langsung kita marah-marah kepada anaknya, terus langsung menghukum atau membuatnya secara bersalah. Kenapa? Karena kita akan membuat anak kembali menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Begitu Bu Dina. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Dina. Contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. SDN Semangat Dalam 3. Nah, jadi kisahnya, ceritanya anak kelas 5 sedang ulangan. Tetapi yang namanya Amanda nyontek punya temannya. Nah, ini melaporkan. Terima kasih ya Amanda sudah mau menunggu Ibu. Iya Bu. Apa kabar hari ini Amanda? Baik Bu. Baik. Begini. Jadi Ibu minta Amanda untuk datang ke kelas karena Ibu melihat Amanda melihat jawaban teman ketika ulangan tadi. Apakah benar begitu? Iya Bu. Apakah Ibu boleh tahu kenapa jadi Amanda melakukan itu? Saya tidak tahu jawabannya Bu. Saya tidak mengisi jawabannya. Ulangan saya jelek. Oh begitu. Amanda, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Dulu waktu Ibu seusia Amanda juga pernah melakukannya. Ibu juga pernah menyontek. Sempurna. Tapi ada halnya yang lebih baik lagi yang bisa kita lakukan loh Amanda supaya kita mendapatkan nilai yang bagus. Apakah Amanda tahu nih gimana caranya untuk mendapatkan nilai yang bagus? Tahu Bu, Amanda harus belajar sebelum ulangan. Bagus Amanda, kamu sudah tahu bagaimana caranya supaya kamu mendapatkan nilai yang bagus. Amanda, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ingat Bu, kita harus jujur dalam mengerjakan ulangan. Bagus, masih ingat kelas kita Amanda. Bisa melaksanakannya keyakinan kelas kita yaitu menjadi anak yang jujur. Jadi Bu, saya adalah anak yang jujur. Nah, ini Kada. dan tidak menyontek lagi saat ulangan Bu. Wah, terima kasih ya. Penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Ini adalah standar nasional pendidikan. Jadi salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terakhir ulun ucapkan terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk ulun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini Ibu Suci akan kembali mengingatkan kepada kalian tugas minggu kemarin, yaitu tentang keyakinan kelas. Ada yang masih ingat tentang keyakinan kelas? Iya. Ingat, yaitu adalah kesepakatan kita di dalam kelas. Nanti Ibu akan mencoba membagikan kertas kepada kalian, anak Ibu di kelas 4 ya. Ibu bagi kertasnya yang berwarna-warni. Nanti kalian tulis kesepakatan kelas yang seperti apa yang kalian ingat dari beberapa kesepakatan kelas yang sudah minggu kemarin kita ulang. Oke? Oke. Setuju nggak nih? Setuju nggak? Oke, kalau setuju Ibu akan membagikan kertasnya ya. Nah, coba Ibu mau minta tolong dengan anak-anak yang mau menyebutkan salah satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati minggu kemarin. Coba, ada yang mau? Baca aja yang di depan situ. Ada? Oke, silakan. Dibaca yang di situ kan? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Ada lagi? Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Oke. Hormati guru dan teman. Hormati guru dan teman. Ada lagi lakiannya? Apa? Rapikan baju setelah belajar. Rapikan baju setelah selesai belajar. Ada lagi? Iya. Belajar dengan aktif dan tertib. Belajar dengan aktif dan tertib. Oke. Membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang Ibu mau minta tolong dengan kalian. Dalam hitungan 10, kalian mulai menulisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulai, silahkan. Oke, inilah hasil dari kesepakatan kelas 4. Jadi keyakinan kelasnya yang pertama adalah meminta izin sebelum keluar kelas. Oke, datang tepat waktu. Oke, bermain di halaman. Berarti tidak boleh bermain di dalam kelas. Oke, apa nih bermain di halaman? Minta izin keluar sebelum rapikan baju setelah belajar. Datang tepat waktu. Hormati guru dan teman. Oke, meminta izin sebelum keluar kelas. Mendengarkan penjelasan guru. Oke, sekarang Ibu mau minta tepuk tangan untuk kalian dulu semuanya. Hebat, Bu Hanpian luar biasa hari ini. Terima kasih. Setelah ini kita tanda tangan yang namanya kesepakatan kelas. Jadi nanti Ibu beri kertas di depan. Nanti pian tulis nama, habis itu tanda tangan. Nama, tanda tangan. Oke, paham? Oke.
selesai, yaitu menyelesaikan tentang keyakinan kelas 4. Dan kita juga sudah selesai menandatangani keyakinan kelas 4. Jadi ini adalah kesepakatan dan keyakinan kelas yang harus Buhan, Pian atau anak-anak sekalian laksanakan di dalam kelas. Sudah oke belum nih? Oke, kalau sudah oke, berarti Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini dan tepuk tangan untuk Buhan Pian semuanya. Oke. Amanda, nanti setelah istirahat tunggu Ibu ya di dalam kelas. Terima kasih Amanda. Istirahat dulu. Assalamualaikum Amanda. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih ya Amanda sudah mau menunggu Ibu. Iya, Bu. Apa kabar hari ini Amanda? Baik, Bu. Baik. Oh begini, jadi Ibu minta Amanda untuk datang ke kelas karena Ibu melihat Amanda melihat jawaban teman ketika ulangan tadi. Apakah benar begitu? Iya, Bu. Apakah Ibu boleh tahu kenapa jadi Amanda melakukan itu? Saya tidak tahu jawabannya, Bu. Kalau saya tidak mengisi jawabannya, ulangan saya menjadi jelek. Oh begitu. Amanda, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Dulu waktu Ibu seusia Amanda juga pernah melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna Amanda. Tapi ada halnya yang lebih baik lagi yang bisa kita lakukan loh Amanda, supaya kita mendapatkan nilai yang bagus. Apakah Amanda tahu nih gimana caranya untuk mendapatkan nilai yang bagus? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Amanda harus belajar sebelum ulangan. Bagus Amanda. Kamu sudah tahu bagaimana caranya supaya kamu mendapatkan nilai yang bagus. Amanda, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Kita harus jujur dalam mengerjakan ulangan. Bagus, ternyata kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Amanda menjadi anak yang jujur. Apakah Amanda yakin nih bisa melaksanakannya keyakinan kelas kita, yaitu menjadi anak yang jujur? Yakin, Bu. Saya adalah anak yang jujur. Oh. Nah, setelah ini Amanda ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang jujur dan tidak menyontek lagi saat ulangan, Bu. Wah, terima kasih ya Amanda. Semoga Amanda tetap menjadi anak yang jujur dan juga rajin belajar agar Amanda dapat memperoleh nilai yang baik
yang seperti Amanda inginkan. Terima kasih ya. Oke, Ibu mau minta Amanda untuk kembali bersama teman-teman istirahat dan silakan meninggalkan ruangan ini. Iya, Bu. Terima. Terima kasih, Bu. Nah, pergi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. Selamat siang, silakan duduk Alexa. Selamat siang Alexa. Alexa tahu nggak kenapa jadi Ibu panggil ke sini? Mungkin bergantungan dengan tugas agama, Bu. Iya benar. Kemarin kamu hadir kan waktu pelajaran Ibu? Iya, hadir, Bu. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Alexa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu guru waktu di seusia seperti Alexa. Nah, oleh karena itu, ibu mau bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar ketika ibu memanggil Alexa menemui ibu di sini. Tetapi ibu mau mencari solusi nih, gimana caranya Alexa juga bisa mengumpulkan tugas sama seperti teman-teman yang lain. Iya, Bu. Ibu boleh tahu nggak kenapa jadi Alexa tidak mengumpulkan tugas? Saya tidak mengerjakan tugas, Bu, sehingga tidak bisa mengumpulkan seperti teman-teman. Kenapa tidak selesai? Padahal semua teman-teman kita bisa selesai. Saya capek dan mengantuk sehingga tidak bisa mengerjakan tugas, Bu. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum nih dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Keyakinan yang mana? Selalu bertanggung jawab. Oh, ternyata kamu tahu ya. Lalu, apakah kamu punya solusi nih? Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari guru dan akan mengumpulkannya di besok hari. Oke deh. Terima kasih ya Alexa. Ibu senang dan juga mengapresiasi untuk tanggung jawab kamu. Kamu boleh kembali beristirahat bersama teman-teman ya. Ya, Bu. Silahkan. Terima kasih, Bu. Permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda, kelas 5 SDN Semangat Dalam 3. Tanggapan saya setelah restitusi bersama Ibu Suci adalah saya merasa sangat senang bisa berdiskusi atas kesalahan yang saya lakukan. Tidak ada hukuman yang menakutkan dan pendapat kita didengarkan dan diberi solusi atas masalah yang saya hadapi. Terima kasih, Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexa, kelas 4 SDN Semangat Dalam 3. Setelah saya restitusi bersama Ibu Suci, saya merasa sangat senang bisa berdiskusi bersama Ibu Suci, sehingga saya bisa belajar disiplin dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas sekolah. Terima kasih.